Berlatar di sebuah rumah yang mewah, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita parubaya bernama Mary. Kala itu beliau sedang menyanyikan lagu Nina Bobo kepada seorang gadis bernama Joan. Namun anehnya, terlihat wajah Joan penuh dengan luka entah karena apa. Selesai dinyanyikan, Mary pun mengajaknya untuk makan malam bersama. Akan tetapi ketika berada di meja makan, ternyata di situ sudah ada seorang pria dengan kondisi wajahnya yang babak belur. Usus punya usus, pria ini bernama Teddy yang ternyata mereka berdua sedang disekap oleh si Mary. Namun tak berselang lama, muncul anak si Mary yang memiliki wujud aneh dan mengerikan, di mana tubuhnya manusia tapi kepalanya berbentuk domba. Kemudian si Mary pun memerintahkan kepada anaknya untuk membunuh si Teddy dan memutilasi tubuhnya. Quick as a whip! Lady, you've not had your dinner yet. Nah, selagi ada kesempatan, Joan pun mencoba melarikan diri secepat mungkin. Namun si Mary tidak tinggal diam, ia pun langsung memerintahkan anaknya untuk segera mengejarnya. Hingga pada akhirnya usaha Joan kabur berujung sia-sia, di mana ia berhasil tertangkap. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan stasiun radio yang sering menceritakan kisah-kisah mistis dan horor. Kala itu terdapat seorang wanita bernama Carla sedang sibuk siaran bersama beberapa rekannya. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yang ini bernama Ray, ini bernama Mona, satunya lagi bernama Liz beserta pacarnya yang bernama Matt. Kemudian setelah siaran mereka berakhir, Sally, salah satu rekan kerja Carla yang bohai pun menghampirinya, di mana ia menyampaikan bahwa atasan mereka ingin bertemu dengan Carla di ruangannya. Kemudian Carla pun langsung bertemu atasannya yang bernama Pete. Di sini Pete menjelaskan alasan ia memanggil Carla. Jadi performa siaran mereka belakangan ini sangat menurun drastis. Pete menduga penyebabnya dari konten podcast Carla yang terlalu fokus pada cerita-cerita jadul. Maksudnya si Carla selalu menceritakan kisah mistis yang sudah basi atau cerita horor yang sudah ketinggalan zaman. Karena itu Pete terpaksa mempertimbangkan untuk menutup podcastnya. Ditambah para investor juga mulai kehilangan minat untuk memasang iklan di acara mereka, dan hal ini menjadi masalah serius bagi keberlangsungan siaran. Mendengar keputusan itu, Carla dengan tegas meminta satu kesempatan lagi. Dia berjanji akan menciptakan konten podcast baru yang jauh lebih menarik dan mampu mengembalikan minat para investor untuk mendukung siaran mereka. Mendengar perkataan dan semangat Carla, Pete akhirnya setuju. Tetapi dengan syarat dalam waktu 1 minggu, Carla harus membuktikan bahwa ia bisa menghasilkan konten yang lebih menarik. Jika tidak, Pete akan mengakhiri karir si Carla sebagai seorang podcaster. Something exciting, just don't worry, I can do it. Okay. This man should have been kicking her ass about the socials. Oh, forget about. Just sit here. We have to be proactive. Sementara di rumah Mary, terlihat nenek-nenek toblo ini menemui si Joan yang sedang disekap. Di situ si Mary mengatakan, "Maukah kamu bergabung dengan keluarga kecilku? Anakku sangat menyukaimu loh." Akan tetapi si Joan menolak sambil memohon-mohon untuk membebaskannya. Mendengar penolakan itu membuat Mary marah dan kembali menyuruh si anak untuk menyiksanya hingga tewas. Shy, you know. Silence her, will you? She doesn't want to join. Singkat cerita, malam pun poek. Kala itu Carla yang sedang bermain Dota di laptop, secara tak sengaja ia mendengar berita di TV yang memberitakan mengenai hilangnya Joan dan Teddy. Pihak polisi juga telah melakukan pencarian di kawasan hutan bernama Warp, di mana lokasi itu adalah lokasi terakhir mereka terlihat. Namun sampai saat ini pihak polisi maupun penyidik belum ada petunjuk mengenai keberadaan mereka.
Tanpa orang-orang ketahui, sebenarnya Teddy dan Joan telah menjadi persediaan makanan Mary dan anak dajalnya. Dalam upaya membantu pencarian, pihak Kedutaan Besar Amerika bahkan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi atau menemukan jejak mereka. Nah, setelah menyaksikan berita itu, Carla pun mendapatkan Eddie alias ide yang tentunya untuk menyelamatkan pekerjaannya. Kemudian pada keesokan hari, Carla pun langsung menemui Pete untuk meminta izin supaya dia dan timnya dapat dikirim ke hutan Warp. Tetapi si Pete awalnya menolak permintaan tersebut karena perjalanan ke sana membutuhkan biaya yang besar, seperti bensin, makan, pokoknya mas segala tetek bengek keperluan. Sementara kantor mereka sekarang sedang berusaha menghemat pengeluaran. Tak menyerah begitu saja, Carla pun membujuk Pete dan berjanji akan menghasilkan konten yang menarik perhatian para pengiklan. Dia juga menjelaskan bahwa timnya akan langsung turun ke lapangan untuk mengungkap fakta di balik hilangnya beberapa orang di hutan tersebut, terutama 2 orang yang baru saja dilaporkan hilang dalam sebulan terakhir. Setelah mendengar penjelasan dan keyakinan Carla, akhirnya Pete menyetujui permintaan itu. Told you, like, this show's my baby. Stacking shelves at Tesco's, capiche? Right, now fuck off before I change my mind. Singkat cerita, pada keesokan harinya deui, Carla dan timnya tiba di lokasi yang dimaksud, yaitu hutan Warp. Di tempat itu juga sudah ada garis polisi dan kertas orang hilang. Tanpa membekali peralatan senjata untuk berjaga-jaga, lantas mereka semua pun mulai menyusuri hutan untuk mencari petunjuk terkait hilangnya Teddy dan Joan. Akan tetapi setelah berjalan selama 3 jam, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Dan tanpa disadari, ternyata mereka sudah tersesat di dalam hutan yang gelap dan berkabut. Ditambah masing-masing HP mereka tidak mendapatkan sinyal, mau itu dari XL, Telkomsel, AM3 sekalipun. Di sini Carla pun merasa putus asa sebab pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Jikalau pencarian ini gagal, pastinya Carla akan dipecat. Dan di saat yang bersamaan, Sally melihat sebuah rumah dari arah kejauhan. Sadar jika hari semakin poek, lantas mereka pun memutuskan untuk mengunjungi rumah itu dan bermalam di sana. Sesampainya di sana, terlihat rumah itu sangat menyeramkan. Walaupun rumahnya besar, tetapi tidak ada seorang pun selain mereka. Kemudian ke-6 orang ini pun mulai berjalan ke halaman depan rumah. Tetapi sama saja mereka tidak menemukan pemilik rumah. Tanpa banyak omon-omon, Carla pun langsung masuk ke dalam rumah itu yang kebetulan tidak terkunci. Namun tanpa disadari, ternyata keberadaan mereka sedang diawasi dari arah jendela atas. Setelah mereka semua masuk, Carla pun mulai merekam suara untuk keperluan konten podcastnya. Namun tiba-tiba Carla dikagetkan oleh kehadiran Mary. Melihat sang pemilik rumah, Carla pun langsung meminta maaf. Aku kira tidak ada orang di rumah ini. Carla juga beralasan bahwa mobil kami mengalami kerusakan saat mau pergi ke acara festival musik. Makanya kedatangan kami ke sini untuk meminta bantuan. Mendengar pengakuan dari Carla, anehnya si Mary malah senang karena baginya kedatangan mereka adalah stok makanan yang banyak. Lantas Mary pun dengan senang hati menyambut Carla dan teman-temannya untuk bersantai sambil menikmati ekstra jos susu di rumahnya. Great if you don't like people. Well, you have a lovely home, Mary. Singkat cerita, malam pun poek, terlihat mereka semua sedang berkumpul sambil menikmati segelas josu. Di sini Carla pun menanyakan tentang rumah Mary yang sangat mewah, tapi kenapa lokasinya berada di tengah hutan dan jauh dari keramaian? Lantas Mary pun menjelaskan bahwa ia dan anaknya sangat menyukai tinggal di sini. Karena apa? Karena suasananya yang begitu damai, menenangkan, sejuk. Mendengar itu, Carla pun bertanya kembali, "Anakmu sekarang kerja apa? Udah nikah belum? Dan berapa usianya?" Lantas Mary dengan santai menjawab bahwa domba kecilnya kini sudah berusia 33 tahun dan saat ini ia sedang tidur di lantai atas.
Saat obrolan itu berlangsung, Mona pun meminta izin kepada Mary untuk pergi ke toilet karena hayang modal. Lantas Mary pun mengizinkannya dan memberitahu bahwa toiletnya berada di lantai atas. Tetapi ia mengingatkan Mona agar berhati-hati dan tidak membuat suara berisik yang takutnya bisa membangunkan anaknya. I taught him everything he needs to know in these woods. Nah, di saat Mary pergi dan berniat menelpon seorang mekanik untuk memperbaiki mobil mereka, Carla pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali merekam podcastnya. Dalam rekamannya, ia membahas tentang orang-orang yang hilang dan mencoba menghubungkannya dengan rumah Mary yang terletak di tengah hutan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan rekaman, tiba-tiba si Mary kembali dan memberitahu bahwa mekanik baru bisa datang keesokan siang. Mendengar kabar itu, Shelly dan Ray merasa ada sesuatu yang mencurigakan dengan sosok Mary. Lantas mereka pun mengusulkan untuk kembali ke mobil dan mencari hotel terdekat. Akan tetapi Matt dan Liz tidak setuju dengan alasan lagi pula hari sudah larut malam. Ditambah perjalanan mereka harus melewati hutan yang gelap. Aku nggak mau kalau di perjalanan tiba-tiba digegel orai kadut. Kemudian Carla pun kembali bertanya kepada Mary, apakah ada kamar kosong di rumah ini yang bisa kita gunakan untuk bermalam? Awalnya Mary menolak dengan alasan, aku takut kalian mengganggu anakku yang sedang tidur. Namun berkat bujukan si Carla dengan menawarkan uang $200, pada akhirnya Mary pun mempersilahkan mereka menginap semalam. Meskipun sebenarnya si Mary merasa senang karena baginya ke-6 orang ini adalah stok daging makanannya untuk beberapa bulan ke depan. Upstairs on the right. If you need Dinner? No, I don't want it. Mummy take care of all of this. Saat Carla dan timnya sudah berada di dalam kamar, Carla pun mulai menjelaskan bahwa hilangnya 2 orang itu kemungkinan besar berkaitan dengan si Mary, yang kebetulan beliau tinggal di hutan ini. Carla merasa yakin bahwa kehidupan Mary yang penuh misteri mungkin menyimpan sesuatu yang besar. Namun tanpa mereka sadari, ternyata si Mary sedang berdiri di luar kamar sambil mendengarkan percakapan mereka secara diam-diam. Singkat cerita, saat tengah malam kala itu Mona yang sedang tertidur lelap, dirinya dibuat terbangun akibat mendengar suara aneh dan langkah kaki yang berasal dari loteng rumah. Mona pun mencoba membangunkan teman-temannya, akan tetapi mereka sudah tertidur lelap. Ya, daripada penasaran, akhirnya Mona pun memberanikan diri untuk mengecek dari mana asal suara tersebut. Sayangnya, keputusan itu justru membawa petaka, di mana saat Mona tiba di loteng, manusia berwujud domba Dajjal pun langsung membunuhnya. Sementara di sisi lain, ternyata diam-diam Carla sedang mencari bukti di mana ia memotret foto si Mary yang berada di ruang tengah. Namun yang ternyata Mary sudah ada di belakangnya. Seakan tidak mencurigai perbuatan Carla, Mary pun mengatakan, apakah kamu kesulitan tidur, sambil menawarkan makanan kepada Carla. Ya, karena kapargok, Carla pun menyetujui permintaan itu. Nah, dikala mereka sedang mengobrol sambil menikmati makanan, di sini Mary pun menanyakan kepada Carla apa sebenarnya pekerjaan kamu. Lantas Carla pun berbohong dengan mengatakan kalau aku hanyalah seorang karyawan kafe dengan gaji yang kecil. Kemudian Mary pun menceritakan tentang dirinya saat berusia 16 tahun. Kala itu ia dilarang oleh ayahnya keluar rumah akibat menggunakan pakaian seksi. Namun Mary tidak mempedulikan perkataan dari sang ayah dan ia tetap keluar dengan pakaian seksi. Ya, hasil ia harus menerima akibatnya, di mana Mary mendapatkan perlakuan buruk dan pelecehan dari pria asing. Hingga pada akhirnya Mary melahirkan seorang anak laki-laki spesial yang sekarang dipanggil dengan domba kecil. Di sini akhirnya kita mengetahui jika si domba psikopat itu alias anaknya Mary adalah hasil dari kejahatan yang dia dapatkan dulu. Yeah, of course. Asking? I am 25. No, my work doesn't give me the time. Singkat cerita, pagi pun caang, kala itu Mary yang berniat pergi ke loteng untuk memeriksa anak dajalnya,
dirinya malah melihat Simona sudah tewas dengan kondisi mengerikan. Bukannya panik atas tewasnya Simona, si Mary malah panik akibat anaknya yang tidak ada di sana. Dengan perasaan cemas, Mary pun segera mencari keberadaan anaknya yang ia panggil domba kecil. Sedangkan Carla yang mendengar teriakan Mary, dirinya pun segera menyusul. Saat bertemu, Mary menjelaskan bahwa domba kecilnya telah kabur dan meminta Carla untuk membantunya mencari si anak. Namun tak berselang lama, Ray dan Sally datang menyusul. Melihat kehadiran mereka, si Mary pun tidak jadi mengajak Carla dan kembali mencari anaknya sendirian. Kemudian Ray dan Sally pun mengabarkan bahwa Mona juga menghilang. Namun alih-alih menunjukkan kekhawatiran atas hilangnya Mona, si Carla justru mengungkapkan ide yang mengejutkan. Jadi waktu semalam aku sempat mengobrol dengan Mary dan ia menceritakan kisah hidupnya dan anaknya. Carla menganggap mungkin anak si Mary itu cacat atau idiot. Nah, dari kisah hidup Mary, kita bisa menjadikannya materi menarik untuk podcast kita nanti. Setelah itu, Carla pun meminta Ray dan Sally untuk menunggu di rumah. Sementara ia akan menemani Mary untuk mencari keberadaan anaknya. Dikala Carla sudah pergi, Sally merasa bahwa Carla telah kehilangan akal sehatnya karena obsesinya terhadap pekerjaan. Lantas ia pun membujuk Ray untuk segera meninggalkan tempat ini. Awalnya Ray malah membela si Carla karena ia pikir si Carla melakukan ini hanya untuk menyelamatkan pekerjaan mereka semua. Namun setelah menjelaskan kekhawatirannya, Sally pun berhasil meyakinkan Ray. Ia juga beranggapan mungkin Simona sudah kembali ke mobil. Tak lama datang si Liz dan Matt. Lantas Ray pun meminta kepada mereka berdua untuk stay di rumah Mary. Sementara dirinya akan memeriksa lokasi parkiran mobil. Kemudian di saat Liz dan Matt berduaan di dalam rumah, mereka pun merasa bebas leluasa karena bisa bermesraan tanpa gangguan. Akan tetapi di saat mereka sedang cipokan, Liz mendengar suara aneh dari luar. Maka dari itu, Liz meminta kepada Matt untuk mengecek terlebih dahulu, takutnya ada orang yang mengintip kegiatan mantap-mantap mereka. Namun setelah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa, mereka berdua pun kembali melanjutkan bermesraannya. Namun saat Liz masuk ke dalam, dirinya ngorejat sebab pintu yang tadinya ditutup kini sudah terbuka. Walaupun ada sedikit kejanggalan, mereka pun tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Sebelum melanjutkan aktivitas cocok tanamnya, Matt terlebih dahulu mengambil minuman Amer di kamar atas untuk dinikmati bersama. Dan ketika ia sampai di kamar, tiba-tiba dari arah belakang, psikopat berwujud sirah domba pun langsung membunuhnya. Where the fuck did I put you? Sedangkan di lantai bawah, Liz yang mendengar suara aneh dari kamar, dirinya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lantas ia pun memberanikan diri untuk menyusul Matt ke lantai atas. Namun tanpa ia sadari, ternyata psikopat itu mengikuti Liz dari arah belakang. Kemudian ketika Liz sampai di kamar, dirinya pun dibuat sedih saat melihat kekasihnya sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Dan sudah dipastikan Liz juga akan menjadi korban selanjutnya. Walaupun sempat melawan dan berhasil kabur, sayangnya ia berhasil tertangkap dan terbunuh. Sementara di sisi lain terlihat Sally dan Ray baru saja tiba di lokasi parkiran mobil. Di situ mereka pun merasa bingung karena Mona tidak ada di sana. Tak mau ambil pusing, mereka berdua pun berniat pergi dari sana dan meninggalkan teman-temannya. Akan tetapi ketika Ray mau menyalakan mobil, sayangnya mobil itu tidak mau menyala abangku. Dan saat dicek, ternyata kabel kelistrikannya sudah terpotong. Namun tak berselang lama, mereka pun dibuat ketakutan saat melihat psikopat kepala domba sudah ada di depan mereka. Tanpa banyak omon-omon, psikopat itu pun langsung menyiksa Ray hingga pingsan. Sedangkan Sally, dirinya pun berusaha kabur secepat mungkin masuk ke dalam hutan. Ya, walau pada akhirnya dia juga berhasil tertangkap.
Sedangkan Mary dan Carla, mereka pun tiba di sebuah gudang untuk mencari keberadaan anaknya. Di sini Carla pun merasa heran dan aneh. Yang awalnya si Mary panik, kok tiba-tiba si Mary menunjukkan sikapnya yang tenang, malahan ia sambil bernyanyi. Kemudian Mary pun mengajak Carla untuk kembali pulang ke rumah. Setelah sampai, lagi-lagi Carla merasa heran karena semua teman-temannya sudah tidak ada. Keanehannya pun semakin meningkat ketika Mary tanpa alasan yang jelas mulai memuji-muji anaknya. Dia anak yang baik, domba kecilku itu sangat pintar. Kemudian Mary pun mulai mengajak si Carla untuk tinggal bersama. Namun tiba-tiba muncul psikopat itu. Carla yang ketakutan pun langsung berlari dan bersembunyi. Namun sama saja usahanya itu berujung sia-sia. Carla pun berhasil ditemukan dan ditangkap. Saat Carla tersadar, dirinya sudah berada di ruang makan dengan kondisi tangan yang terikat. Di situ juga ada Sally dan Ray yang ternyata masih hidup. Kemudian Mary pun mengatakan bahwa makan malam kita sudah tiba. Setelah itu, Mary pun melepaskan ikatan tangan si Carla dan Sally sambil melantunkan doa. Tak luput, Mary juga memberikan potongan daging mentah kepada keduanya. Yang ternyata daging mentah itu berasal dari tubuh si Teddy. Ya, pria yang ada di awal film tadi. Kemudian Mary pun menyuruh kepada anaknya untuk membunuh si Ray di hadapan Sally dan Carla. Inside everyone there is good. Kemudian Sally pun bertanya, "Mengapa kau melakukan ini? Apa yang salah dari kita semua?" Lantas Mary pun menjawab, "Aku hanya ingin memisahkan yang baik dari yang buruk." Dan saat memakan dagingnya, kebaikannya terpancar bagaikan pancaran sinar hangat. Maksudnya, jika si Mary memakan daging manusia, hal itu bisa membersihkan dosa-dosanya. Di sini, Mary pun terus berusaha meyakinkan Carla untuk mencicipi daging yang sangat lezat itu. Kemudian secara sengaja, Sally menjatuhkan pisau yang ada di mejanya. Hal itu bertujuan untuk memotong tali yang mengikat pada kakinya. Setelah terpotong talinya, Sally pun langsung berlari dari sana tanpa memperdulikan nasib Carla. Namun sayang, sungguh sayang, usahanya malah berujung terbunuh. Carla yang marah melihat kelakuan Mary yang sangat biadab, bangsa tolol anjing babi. Ia pun menyalahkan Mary atas anaknya yang menjadi seperti itu. Carla mengatakan, "Kau bilang dia dulunya anak normal, dan kenapa kau mengajarinya seperti ini? Dan semua yang anakmu perbuat adalah ulahmu, Mary. Kau yang menjadikannya seperti monster. Dan kenapa kau tidak menyayangi dia apa adanya?" Mary yang kesal mendengar tuduhan itu, ia pun langsung memerintahkan anaknya untuk membunuh Carla. Namun psikopat domba itu malah tersentuh hatinya oleh perkataan Carla, dan ia menolak untuk mengikuti perintah sang ibu dan memutuskan pergi meninggalkan mereka. Melihat ada kesempatan, Carla pun langsung mengambil pisau. Sayangnya adegan ini kita tidak diperlihatkan bagaimana kejadian memuaskan ini. Nah, ketika psikopat domba itu kembali, ia melihat ibunya sudah tewas oleh si Carla. Akibatnya membuat anak dajjal ini marah besar. Lantas ia pun segera mencari Carla untuk membalaskan dendamnya. Sementara Carla sendiri terlihat ia sedang berlari secepat mungkin hingga sampailah di jalan utama. Dan betapa manisnya Carla melihat sebuah mobil lewat. Dengan cepat, Carla pun berusaha memberhentikan mobil itu untuk meminta pertolongan. Beruntung pemilik dari mobil tersebut mau menolong si Carla, hingga pada akhirnya ia pun berhasil terselamatkan dari kejaran manusia berwujud domba. Brrr. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di daerah perkebunan Tangkal Cau mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.